Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah, para pemirsa semuanya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sesempurna mungkin. Nah, di dalam bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk memperbanyak amal-amal ibadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak hanya menciptakan kita semua selaku hamba Allah dengan fisik saja, tetapi juga Allah menciptakan kita dengan segala kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah menyuruh kita untuk menaatinya dan juga menyuruh kita untuk menyembahnya. Tidak ada sembahyang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang patut kita lakukan di bulan ini adalah amal-amal ketaatan. Ya, amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan kita perbanyak. Ya, salah satunya adalah tetap istiqomah, menjaga kewajiban agama, sholat 5 waktu, zakat, puasa dan sebagainya. Ya, ini. Tetapi kita lihat ternyata banyak manusia itu sekarang tidak taat kepada Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, ya, melakukan larangan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak anugerah karunia kepada kita semuanya, memberi kesempatan kita, hidup kita, sehat kita, rezeki kita dan sebagainya, agar tidak disia-siakan untuk suatu yang merugikan kehidupan kita di dunia. Ya. Salah satunya ketika kita diberi kesehatan, rezeki dan sebagainya, tapi itu semua tidak dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak orang yang diberi kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dia kemudian tidak melakukannya atau minimal menunda ketaatan tersebut. Padahal banyak ulama mengatakan, termasuk Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah yang wafat tahun 1309 Masehi di Mesir, itu mengatakan orang yang mudah menunda-nunda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk dari kejahilan, bentuk dari kebodohan, bentuk dari kedunguan. Artinya tidak ada kesadaran dalam dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kesempatan itu berhenti, kesempatan itu berakhir, maka sadarlah, membuatkan penyesalan, tetapi taat telat, ya, telat untuk melakukan ketaatan, sebab dia tidak bisa lagi untuk melakukan ketaatan dikala dia diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di bulan ini para hadirin rahimakumullah, kita jangan menunda-nunda ketaatan kepada Allah, menunda-nunda amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab banyak orang yang sering terjebak dengan kemalasan untuk taat, itu laksana orang yang jahil, orang yang bodoh, seperti orang tidur yang tidak sadar. Jadi hidupnya sia-sia dalam ketidakmanfaatan, sebab bergelimang dengan kelupaan, kealpaan, dan menunda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mudah melakukan kemaksiatan. Nah, orang taat para hadirin itu adalah orang yang cerdas. Orang tidak taat adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu seperti orang yang mati, tidak ada jiwa yang hidup dalam dirinya. Sedangkan orang yang lupa, ya, seperti orang tidur, tidak sadar. Nah, ada sebuah makalah dari seorang imam tabi'in yang bernama Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari Al-Basri rahimahullah, yang wafat tahun 896 Masehi di Basrah, Irak.
yang termaktub dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi karangan Imam Al-Qurtubi rahimahullah yang wafat tahun 1273 Masehi di Mesir. Qala Sahl bin Abdillah, dawuh sapa Imam Sahal bin Abdullah, al-jahilu mayyitun, orang bodoh itu seperti mati, ya. Wan nasi naimun, orang lupa itu seperti orang yang tidur. Wal asi sakranun, orang yang maksiat laksana orang yang mabuk. Wal musirru halikun, orang yang terus menerus bermaksiat itu akan binasa. Ini jadi orang yang menunda-nunda ketaatan, ya, itu sering mengatakan begini, ayolah kita untuk bertobat kepada Allah, ayo kita kembali kepada Allah, ayo kita sholat, ayo kita beramal baik dan sebagainya, tetapi dia enggan melakukannya. Kemudian mengatakan, atubu ghadan, aku bertobat menit-menit saja, besok saja saya bertobat, saya masih muda, kita manfaatkan usia muda ini untuk berfoya, oh iya, atubu ghadan. Nah, padahal tidak ada jaminan ketika dia mengatakan atubu ghadan, aku tobat menewai, tidak ada jaminan dia akan hidup besok hari. Padahal besok itu belum tentu dia memiliki, ya, memiliki nafas, belum tentu, dan juga tidak menjamin dia hidup di esok hari. Nah, inilah kemudian mari kita untuk continue meningkatkan dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah satu dari halangan orang taat kepada Allah adalah dia terjebak atau mementingkan duniawi daripada akhirat. Nah, disebutkan di dalam Al-Qur'an jelas orang-orang menunda ketaatan, menunda ibadah, itu laksana hidupnya seperti orang-orang kafir. Coba saya lihat ya surat Al-A'la ayat 16 sampai 17 para hadirin, ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kamu orang-orang kafir, ya, itu memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal untuk kebaikan jangka panjang kita, ya, di dunia maupun di akhirat, ya. Ini disampaikan, diperingatkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari Al-Maliki rahimahullah yang wafat tahun 1309 Masehi di Mesir dalam kitab Syarah Al-Hikam yang dikutip oleh Syekh Asy-Syarnubi Al-Azhari Al-Misri rahimahullah yang wafat tahun 1429 Masehi di Mesir. Beliau mengatakan, ya, menunda-nunda ketaatan padahal mampu untuk melakukannya adalah bagian dari kebodohan yang mempengaruhi jiwanya. Inilah yang dikatakan jelas, ya, menunda ketaatan adalah bentuk dari orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Menunda ketaatan itu adalah misalnya dia tidak mau berusaha payah untuk taat kepada Allah, tidak mau berusaha payah untuk mengumpulkan amal-amal kebaikan, tapi berangan-angan saja dia ingin mengumpulkan kebaikan tapi tidak melakukan, ya, tidak terrealisasi. Nah, ya kan, itu orang bangkrut. Bangkrutnya itu tidak di dunia, tapi bangkrutnya adalah di alam kuburnya dan di akhiratnya, tidak mendapatkan keuntungan jangka panjang, yaitu kehidupan akhirat kelak. Hadir rahimakumullah. Salah satu pesan yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali Ad-Dimashqi rahimahullah yang wafat tahun 1350 Masehi di Damaskus, Suriah. Dalam 4 kitabnya itu sama, ya, ada dalam 4 kitabnya. Ada dalam kitab Madarijus Salikin, juga termaktub dalam kitab Ar-Ruh, juga ada dalam kitab Zadul Ma'ad, juga ada dalam kitab Idatus Sabirin. Dia mengatakan orang yang tidak taat, malas dalam ketaatan, berangan-angan mendapatkan keutamaan dan sebagainya, tapi tidak terrealisasi adalah dasar dari harta orang yang bangkrut. Jadi dia punya potensi kebangkrutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin, menunda ketaatan
itu adalah ketidaktaatan itu sendiri. Sehingga mampu kita nilai orang-orang yang taat kepada Allah adalah orang-orang yang tidak taat, ya. Nah, ketaatan itu ya bagi orang yang punya keimanan, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dalil. Tidak perlu dalil. Kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia mudah taat, mudah melakukan, mudah melaksanakan. Ya, ketaatan itu dilakukan dulu sebagai bentuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahaminya, kandungannya dan sebagainya itu belakangan. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tahu dan faham tentang makna-makna ketaatan dan tanggung jawab dia terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu kewajiban, ya. Sehingga kita harus banyak ilmu, ya, agar kita faham bagaimana kita melakukan banyak-banyak ketaatan, amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali di bulan Ramadan saat ini, sebab amal ketaatan, amal kebaikan, amal soleh lainnya itu diberi pahala yang luar biasa yang langsung diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya selama kita diberi kesehatan, anugerah kenikmatan, rezeki barokah melimpah, kesehatan dan kesempatan dan sebagainya, maka banyak yang lupa terhadap ketaatan kepada Allah. Mari dengan karunia tersebut dalam diri kita pergunakan untuk melakukan ketaatan, amal-amal kebaikan, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan ini, semoga kita semua diberi kekuatan hidayah dan taufik dari Allah agar mampu melakukan ketaatan-ketaatan dan juga amal-amal kebaikan, terutama mengisi bulan Ramadan dengan segala kemampuan kita untuk beribadah, untuk melakukan amal soleh dan juga kebaikan-kebaikan di dalamnya. Para hadirin, semoga amal ibadah kita, amal taatan kita, amal kebaikan kita dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ahli taat, ya, ahli taat, ahli ibadah, dan kita semua diberi rezeki yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga bermanfaat para hadirin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.